Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau mundur. Sekali lagi kita nyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau mundur. Kalau mau apa? Kalau mau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita mari berlipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 6, Puji Jehovah. Yuk Kak, musiknya. Puji Jehovah. Puji Jehovah, nasabah mulia. Abu sudina parohana bigas naria. Abu malam sude, Abu sude marisia. Sekali lagi kita nyanyikan ayat 1. Puji Jehovah, nasabah mulia. Abu sudina parohana bigas naria. Abu malam sude, Abu sude marisia. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan patik. Patik kita akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Yuk Kak, kita panggil kakak guru sekolah minggunya. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar patik. Nah, bagi adik-adik yang belum hafal patik, silakan dibuka dulu kata instruksinya, kita akan baca sama-sama. Patik kita dalam bahasa Batak. Oke, sekarang kita mau belajar patik. Patik kita di minggu ini adalah patik pasapuluhon. Ayo dibuka dulu kata instruksinya, kita akan baca patik bersama-sama. 1, 2, ya. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dan jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan nidonganmu. Dia dolokan kelapa tanah, kakak akan bacakan artinya dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik bisa mengerti maksud dari patik pasapuluhon ini. Oke adik-adik. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 564, Las Marohata di Debata. Yuk Kak, musiknya. Las Marohata. Las Marohata di Puhata Debata. Las Marohata di Puhata Debata. Las Marohata di Puhata Debata. Haroruani habokuati.
kita memakai bahasa Batak yang ada Bibel atau mungkin almanak juga bisa ya Dek ya. Di almanak ada, di Bibel ada. Ya, kita sama-sama baca. Ada di 2 Musa Tolu ya, 2 Musa 3 ya artinya. Jadi itu di perjanjian lama. Yuk kita buka sama-sama. Sudah dapat belum? Ya. Oke, sudah dapat. Kita baca sama-sama 2 Musa Tolu ayat 8 ya, ayat 8 ya. Yuk kita baca. 3, 2, 1. 2 Musa Tolu ayat 8. Alani umbayan tuat au paluau nasida sian tangani halak Mesir jala parwa au nasida sian tano on tutano nadenggan jalanan lambas tutano habaoron ni susu dohot situak ni loba tutano inganan ni halak kaani dohot heti dohot amori dohot peresi dohot hevi dohot jebusi. Iya, lumayan panjang, nggak apa-apa, dipelajarinya pelan-pelan, dihafalnya pelan-pelan. Kalau sudah hafal, dikirim videonya ke Kak Dona. Kak Dona tunggu loh ya. Oke adik-adik, itu saja untuk ayat bulanan kita hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, sampai jumpa minggu depan. Nama saya Sylvia Panjaitan dari Horeng 3. Ayat bulanan Agustus tertulis di kitab Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 248, Saleleng Hodi Tanoon. Yuk Kak, musiknya! Nah adik-adik, kali ini Kak Christine akan membacakan warta. Warta kita yang pertama, yaitu kakak harapkan adik-adik yang ada di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kita itu apa aja sih Kak? Yang pertama, jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan mendekati kerumunan. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, kalau misalnya nggak perlu-perlu banget untuk keluar rumah, nggak usah ya adik-adik ya. Untuk warta yang kedua, kita tetap ibadah online. Untuk adik-adik yang usianya di bawah 12 tahun boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kemudian yang ketiga, kakak mengharapkan adik-adik semuanya untuk tetap mengirimkan video kreativitas. Bisa berupa menyanyi, baca ayat bulanan, dan juga kreativitas lainnya. Itu aja dari Kak Christine, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk bernyanyi dari buku ND nomor 223, Kusumba Botuan. Yuk Kak, musiknya!
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami masih boleh bersekutu dengan firman-Mu di dalam acara kami, acara sekolah minggu ya Bapa. Pada minggu hari ini kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan membuka hati kami ya Bapa, agar sabda-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini boleh kekuatan dalam hidup kami lepas pribadi ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, semua teman-teman kami, anak-anak di sekolah minggu dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa memberkati kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50, dimulai ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian 50 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Bagi anak-anak yang sekolah minggu yang udah bisa membaca Alkitab, mari kita buka Alkitabnya masing-masing. Sama yang membaca ayatnya, anak-anak sekolah minggu baca dalam hati. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan memendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu meninggal, sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan jalan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti hal yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang abang kasihi dan abang sayangi, ini judul perikop kita ini, kita belajar memakan. Anak-anak ada yang ingat enggak? Yusuf itu siapa? Yusuf itu anaknya Yakub. Yusuf bersaudara ada berapa anak-anak? Ada yang tahu? Yusuf lah yang dijual oleh abang-abangnya, saudara-saudaranya pada
saat itu ketika itu ke Mesir. Yang jadi budak dia di sana dari pengembalaan. Waktu gembala ternak domba mereka, Yusuf dijual ke Mesir. Itu awalnya ini Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, anak-anak yang abang kasih dalam konteks khotbah kita hari ini, banyak suka duka atau pergumulan yang kita hadapi, baik itu di lingkungan kita, di rumah kita, dimanapun kita, semua itu ada pergumulan. Kadang-kadang teman ada yang suka menyakiti, istilah anak-anak sekarang, ada yang ngebully, gitu. Nah, di sini kita pada saat anak-anak itu menghadapi suatu masalah atau permasalahan, digangguin temannya, dibully, dalam artian sekarang ini, kita harus belajar memaafkan kesalahan orang sama kita. Begitu juga Yusuf pada saat waktu kejadian di Mesir. Banyak masalah yang dihadapi Yusuf akibat saudara-saudaranya yang sampai bisa jadi budak di Mesir dia demi keluarganya. Dalam kehidupannya Yusuf selama di Mesir, bisa dia masuk penjara, di penjara, penjaga gudang pada waktu itu. Jadi anak-anak yang abang kasihi, kita mah nggak usah terlalu rasa dendam dalam hati kita. Kita itu harus belajar mengampuni, belajar memaafkan di semua kesalahan orang kepada kita. Dengan demikian, firman Tuhan ini boleh kita ikuti, kita tiru. Perilaku Yusuf harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang alamat yang paling ini yang bisa kita amang kasih sama anak-anak. Ayat yang paling berkesan dari pelajaran kita ini adalah yang bisa kita pelajari anak-anak sekolah minggu dan juga amang dalam hidup, yaitu adalah Kejadian yang 50 ayat 17a yang berkata demikian: ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Inilah yang boleh amang pesan, yang inilah yang boleh kita pegang, yang inilah yang boleh, ayat inilah yang boleh menguatkan kita di setiap kehidupan kita. Anak-anak yang amang kasihi, gimana keadaan sekarang di rumah, di tempat masing-masing? Gimana suasana COVID? Semua mengganggu kita. Kita wajib saling mendoakan, saling mendukung dalam doa agar kita boleh cepat berlalu pandemi ini, boleh kita bersekutu di rumah Allah, di gereja kita masing-masing. Amang berpesan, jaga kesehatan, tetap prokes. Setiap anak-anak sekolah minggu Jakarta Kota
di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tetap protokol kesehatan supaya kita boleh sehat, jauh daripada pandemi COVID-19. Aman, sangat berterima kasih sampai saat ini kita masih dikasih Tuhan kesehatan, kita masih boleh bertemu via live streaming. Tuhanlah senantiasa menguatkan kita agar kita boleh sehat di tempat kita masing-masing, jauh dari segala bahaya penyakit. Aman, banyak mungkin, semua mungkin yang kita hadapi banyak pergumulan. Banyak pergumulan kita hadapi hari lepas hari di tempat kita masing-masing. Segala bentuk kejahatan ataupun kekeliruan, anak-anak sekolah minggu, dan aman, mari kita saling memaafkan, agar kita boleh jadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Kalau kita mau anak-anak sekolah minggu mau jelas lebih, ini dibaca lagi yang ini pasal Kejadian 50, pasal 50 ayat 21 sampai 2, ayat 15 sampai 21. Di situ kita boleh belajar gimana kita mengampuni. Kita diajar boleh mengampuni kesalahan seseorang dan terhadap kita, dan sebaliknya gitu. Kita berserah kepada Tuhan, kita mengundang Tuhan dan Roh Kudus agar boleh memampukan kita, mengajari kita untuk selalu belajar memaafkan akan kesalahan orang, agar kita boleh pengikut Tuhan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, firman-Mu dan sabda-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh jadi orang pemaaf dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Bapak yang dalam surgawi, kami selalu berdoa kiranya seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Jakarta Kota ya Bapak, dimanapun mereka tinggal, Tuhan sertai dan tolong mereka ya Bapak. Jagai mereka di tempat mereka masing-masing, agar mereka boleh sehat, jauh dari segala penyakit mara bahaya, terutama pada saat ini ya Bapak, pandemi 19 yang merebak di negara kami ya Bapak. Kiranya Bapak senantiasa memampukan kami melewati hari-hari hidup kami ya Bapak, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami setia dan senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Bapak, orang tua kami masing-masing dimanapun di rumah kami masing-masing menyertai kami, selalu berikan kesehatan dan kekuatan yang prima, agar boleh ya Bapak orang tua anak-anak sekolah minggu ini boleh membimbing dan membina mereka di rumah masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak
menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mau meresponi firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya untuk yang ada di rumah bangkit berdiri untuk bernyanyi dari buku ND 724 sambil mengumpulkan persembahan. Yuk kak, musiknya. Anak-anak, setelah minggu yang mengasihi, marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Forgive